Oke, teman-teman, jadi di dalam tasrif ya, setelah kemarin kita bahas apa itu wazan, apa itu mauzun ya. Ada juga istilahnya tasrif dan sigot. Kemarin itu kan tasrif adalah proses ya, proses kita merubah suatu kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu namanya tasrif. Nah, sedangkan sigot itu adalah per kalimat yang kita tasrif tadi. Itu namanya sigot. Kita melakukan tasrif nasoro, yansuru, nasron, waman soron, waga kaman surun, dan seterusnya. Nah, persatuan kalimat yang tadi kita tasrif, ada kata nasoro, ada kata yansuru. Nah, per kalimatnya itu namanya sigot di ilmu nahu apa di ilmu sorof itu ya. Disebutnya sigot. Nah, kemudian kalau tasrif sendiri ya, kita memproses merubah bentuk ya, itu ada dua macam. Ada istilahi, ada lugawi. Nah, kalau tasrif yang istilahi itu adalah proses tasrif sebuah fi'il yang menyesuaikan dengan sigot. Ya, menyesuaikan dengan sigot sehingga menghasilkan 11 bentuk perubahan kata. Ya, jadi kalau dilihat dari kitab-kitab, itu biasanya tasrif istilahi itu ditulisnya ke pinggir ya. Nasoro, yansuru, nasron, wamansoron. Nah, itu disebutnya tasrifan istilahi karena kita mentasrifnya persigot ya. Kita mentasrif sigot persigot, menyesuaikan sigotnya. Adapun kalau lugawi berarti tasrif fi'il yang menyesuaikan bilangan pelaku. Bilangan pelaku itu entah dia mufrad, tasniah atau jama', yaitu bilangan itu maksudnya apakah dia sendirian, berdua atau lebih dari dua atau jama' istilahnya ya. Masing-masing dari 11 bentuk itu memiliki perubahan bentuknya sendiri yang kemudian itu dinamakan tasrif lugawi. Jadi masing-masing dari sigot ya, tadi sigot itu kan satuan kalimat dari tasrif istilahi ya, ada nasoro, yansuru, nasron dan seterusnya. Nah, per kalimatnya itu per nasoro, nah itu bisa ditasrif lagi. Biasanya kalau di kitab ditulisnya ke bawah itu urutannya. Nasoro ini dia punya tasrifannya sendiri. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota ila akhir. Teman-teman bisa jumpai ini di kitab Amsilah juga. Kemudian yang suruh pula itu dia punya tasrifannya sendiri. Nah, itu namanya tasrif lugawi yang ke bawah tadi. Ya, yang suruh, yang suroni, yang suruna ila akhir. Jadi masing-masing dari kalimat nasoro, yang suruh, nasron, waman soron sampai akhir itu mereka masih bisa ditasrif per kalimatnya sendiri itu. Nah, kalau yang per kalimat tadi itu namanya kan tasrif lugawi. Nah, itu menyesuaikan bilangan pelakunya. Nah, yang kita tasrif itu nasoro, yansuru, nasron, waman soron ila akhir semuanya itu bentuknya mufrad, tunggal. Ya. Jadi kalau kita mengatakan nasoro berarti kan artinya telah menolong. Nah, berarti di situ bilangannya adalah satu orang, berarti telah menolong seorang laki-laki. Yansuru sedang menolong satu orang laki-laki. Kemudian kalau nasron itu sebuah pertolongan. Kemudian apa? Bahwa nasirun. Ya, nasirun satu orang yang menolong. Ya. Nasirun itu kan orang yang menolong karena dia mufrad dari kan berarti satu orang. Kemudian kalau mau dijadikan dua orang, nah itu kita harus bentuk tasrif lugawi. Nasirun satu orang yang sedang menolong, nasironi dua orang yang sedang dua orang yang menolong. Ya, itu gambarannya. Mungkin biar lebih jelas kita coba praktek. Kita akan coba praktek dari tasrif istilahi dulu karena emang paling mudah. Kita mentasrif istilahi yang ke pinggir itu ya. Nah, masih ingat kan sulasi mujarrad kemarin itu wazan sulasi mujarrad ada berapa bab? Ada yang masih ingat? Nambah. Ya, ada 6 bab ya yang Ya. sulasi mujarrad itu. Ini bab satu, bab 2, bab 3. Ini tipe yang masih bab satu semua. Ini bab satu yang kuning, yang hijau bab 2, yang biru bab 3. Nah, ini kita akan coba
praktekan tasrif istilahnya. Sebetulnya ada beragam macam ya, eh, baik pakai lagu atau tidak pakai lagu sama sekali, terserah gimana enaknya kita ya. Cuma mungkin kalau untuk yang dasar itu biasanya lebih mudah memakai irama, memakai lagu ya. Bisa teman-teman pakai lagu yang sekiranya pernah teman-teman dengar, yang pernah antum dengar di tempat antum gitu. Yang penting isinya sesuai, isinya sama. Untuk yang bab pertama, saya contohkan fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu adalah proses tasrif istilahi untuk bab pertama ya. Masih ingat ya, wazan sulasi mujarad bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian mauzunnya ada yang masih ingat nggak? Mauzun dari fa'ala yaf'ulu apa? Kota layak tulu. Kota layak dulu bisa. Berarti kalau kita mau mentasrif kota layak dulu, kita tinggal samakan saja harokatnya. Ya, samakan harokatnya. Karena kota layak dulu itu dari wazan fa'ala yaf'ulu. Sehingga susunan hurufnya, susunan penambahan hurufnya itu sama seperti tasrif istilahi di bab pertama. Hanya beda huruf-hurufnya saja dari fa'ala menjadi kota. Bagaimana tasrifnya jadi seperti ini ya, saya contohkan. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fahuwa qatilun wa zaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun. Nah, jadi cukup samakan harokatnya itu. Samakan harokatnya. Jadi yang dirubah itu hanya huruf fa diganti menjadi huruf qaf, kemudian huruf ain diganti menjadi huruf ta, dan lam diganti menjadi huruf lam lagi ya. Gitu. Jadi hanya tinggal merubah itunya saja ya, huruf-hurufnya saja. Adapun harokat kemudian huruf yang memang jadi tambahan itu tidak perlu kita ganti atau apa-apakan lagi. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Nah, mungkin saya coba pastikan Mas Ragib ada. Mas Ragib, apakah nyimak? Selain dari mauzun kota layak dulu ya, kita bisa coba pakai mauzun kata bayak tubuh. Coba silawatun aini di tasrif istilah yang kata bayak tubuh. Terserah ya, kalau mau pakai lagu boleh, atau nggak usah pakai lagu juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai. Kata bayak tubuh katban wa maktaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Masya Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup rubah fa fiil, ain fiil sama lam fiilnya dengan mauzun yang akan kita coba tasrif ya. Adapun harokat tidak usah kita ganti, tinggal samakan saja dengan wazannya. Nah, kemudian bab kedua yang hijau, ini bab dua ya yang hijau ini. Fa'ala yaf'ilu. Sama ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Jadi ada perbedaan ya antara bab pertama sama bab kedua ketika mentasrifnya. Tapi secara keseluruhan polanya hampir sama gitu. Jadi paling yang berubah ini antara bab satu dengan bab 2 itu, kalau bab satu uf ulla taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, sedangkan di bab kedua if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Jadi hanya pada beberapa sigot saja ada berbeda dengan bab pertama, sisanya hampir sama gitu ya.
fa'lannya sama, wa maf'alan sama, fahuwa fa'ilun juga sama, wa dzaka maf'ulun juga sama. Nah, ini paling berbeda di sigot yang if'il, lataf'il, maf'ilun, maf'ilun ya. Nah, ini kan yang bab kedua di kasroh ya harokatnya. Eh, Mauzun bab kedua kemarin apa? Ingat? Mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu, Doroba yadribu. doroba yadribu. Cara tasrifnya sama ya, Mas Jalil. Boleh dibacakan tasrif doroba yadribu ya, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Ya, madribun, madribun, midrobun. Ya, betul. Seperti itu cara mentasrifnya. Nah, untuk apa namanya? Saya kira bab selanjutnya tidak jauh berbeda ya, sama ya, sama saja caranya seperti bab satu, bab 2. Tinggal teman-teman coba dilatih ya. Berarti kalau fa'ala yaf'alu yang bab ketiga, cari yang mengikuti wazan ini. Fatah yaftahu. Nah, maka cara tasrifnya pun sama, tinggal ikuti wazannya saja. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun. Nah, mengikuti fatihun fa'ilun wa zaka maftuhun wa zaka maf'ulun. Nah, sama kan? Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Ya, bab keempat, bab kelima, bab keenam sama ya. Nah, kita coba memahami maknanya ya. Tadi kan kita sudah tahu contoh tasrifnya. Nah, kita coba pahami maknanya ya. Karena setiap sigot yang tadi kita bacakan itu memiliki makna yang berbeda-beda. Ya. Ingat ke kata kuncinya, perubahan di ilmu sorof menyebabkan perubahan pada makna. Dari fa'ala berubah ke yaf'ulu, maka itu menimbulkan perubahan pada makna. Karena berubahnya hanya apa? Bukan hanya terjadi di akhir, tapi terjadi pada keseluruhan kalimatnya. Fa'ala ini nama sigotnya adalah fi'lun maldi. Ya, ini ada clue atau keterangan ya. Yang berwarna kuning itu adalah nama sigot, yang warna biru itu adalah wazan, kemudian yang tidak ada warna itu adalah maknanya atau arti dari sigot tersebut. Fa'ala sigotnya fi'il madi. Nah, kalau fi'il madi itu menunjukkan sesuatu yang telah lampau. Jadi biasanya kata kerja ketika dia berupa fi'il madi memiliki makna telah ya atau sudah. Fa'ala telah bekerja, sudah bekerja. Nasoro, nasoro yang berarti menolong, maka karena fi'il madi telah menolong, mengandung makna menolong itu sudah dilakukan. Apalagi jalasa berarti bermakna duduk. Nah, di sini karena jalasanya sigatnya fi'il madi, maka duduknya itu bermakna sudah dilakukan, sudah melakukan pekerjaan duduk tersebut. Kemudian yaf'alu. Nah, kalau yaf'alu itu sigatnya bernama fi'lun mudhari'un. Apa itu fi'lun mudhari'un secara sederhana? Kalau fi'il mudhari itu kata kerja juga ya, tapi ini menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Kalau tadi fa'ala telah bekerja, maka yaf'ulu itu bermakna sedang atau akan bekerja. Kalau yajlusu berarti sedang atau akan duduk. Tergantung konteksnya ya. Tergantung konteksnya. Bisa duduknya itu sedang, bisa duduknya itu baru akan. Gitu. Misalkan kita mengatakan jalasa Zaidun. Nah, kalau jalasa Zaidun berarti Zaid duduk itu oh sudah, dia sudah duduk. Bisa jadi Zaid yang sekarang itu sedang berdiri gitu. Ada Zaid eh, duduk, kemudian Zaid berdiri. Kita katakan jalasa Zaidun itu boleh karena bermakna Zaid telah duduk.
Ya, meskipun Zaid karena sekarang sedang berdiri, tapi karena kita mengatakannya berupa fi'il madi, Zaid telah duduk, ya maka boleh sah gitu karena pekerjaannya telah dilakukan. Kemudian kalau mengatakan ya julusu Zaidun, ya, Zaid sedang duduk. Nah, itu berarti harus sesuai konteksnya ya. Kalau misalkan kita melihat Zaid lagi duduk nih, maka ya kita harus katakannya ya julusu Zaidun, jangan jalasa Zaidun gitu. Karena Zaidnya masih duduk gitu, masih duduk di sana, bukan sudah gitu. Bukan sudah dan bukan akan, tapi sedang. Kemudian yang ketiga ada masdar taukid. Nah, kalau masdar taukid ini berupa kata dasar ya, bisa dikatakan kata dasarnya ya. Fa'lan karena dari kata bekerja tadi berarti pekerjaan ya, dari kata dasarnya. Menolong, nasron, pertolongan berarti. Terus kalau apalagi misalkan kotala ya, kotala membunuh, berarti kotlan pembunuhan. Jalasa itu kan duduk ya, berarti jalsan juga ya duduk ya, bermakna duduk tapi apa ya, duduk tapi dia tidak terikat waktu ya. Kalau masdar itu dia tidak terikat waktu ya, karena masdar itu sejatinya dia adalah isim ya, isim berarti bukan kata kerja gitu kan. Masdar itu bukan kata kerja ya, ingat. Jadi dia tidak terikat waktu, telah, sedang, atau akan, enggak pakai seperti itu kalau untuk masdar ya. Kalau misalkan doroba memukul, ya sudah dorban itu memukul, tidak ada telah memukul, tidak ada sedang memukul, tidak ada akan memukul, ya sudah memukul saja kata dasar. Masdar mim dari segi makna sama ya seperti masdar taukid, hanya saja dari segi lafal beri tambahan mim, maf'alan ya, maf'alun atau maf'alin. Dari segi makna masih sama. Berarti kalau dari kata nasoro berarti mansoron. Kalau dari kata doroba berarti madroban. Kalau dari kata fataha, maftahan, dan seterusnya. Fahuwa fatihun. Nah, ini sigotnya isim domir dan isim fa'il. Nah, fahuwa ini, ya, huwanya itu isim domir ya. Isim domir itu adalah kata ganti. Perlu dicatat, isim domir itu adalah masuk ke pembahasan ilmu nahwu nanti. Karena isim domir itu termasuk kategori isim yang tidak dapat berubah. Tidak dapat berubah artinya ketika huwa ya dia berada di posisi manapun tetap dibaca huwa, tidak bisa dibalik jadi wahu, tidak bisa dibalik, apa dirubah jadi hui, wawunya di kasroh huwu, nggak bisa, pokoknya selamanya huwa, apapun kondisinya, bagaimanapun peletakannya tetap dibaca huwa. Isim domir itu ada 12 ya, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai ana, nahnu. Itu disebutnya isim domir atau kata ganti. Fa'ilun itu dinamakan isim fa'il atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Isim fa'il dari namanya isim ya, berarti fa'ilun itu adalah kalimat isim. Isim fa'il karena bermakna orang yang melakukan pekerjaan, misalkan dari kata doroba, maka Mas Rohman, apa fi'il isim fa'ilnya Nasoro itu? Nasirun. Nasirun. Oh ya teman-teman nanti jangan kaget ya karena mungkin bisa saja saya memberikan pertanyaan secara tiba-tiba ya. Jadi dipersiapkan. Saya ingin mencoba melihat apakah memang apa yang saya sampaikan masuk atau tidak. Nasirun orang yang menolong. Kalau dari fiil madinya koroja Mas Hadi, berarti isim fa'ilnya apa? Mas Hadi, Mas Rahman, Mas Abdurrahman. Ya, korijun. Khorijun. Berarti artinya apa? Khoroja itu kan telah keluar. Kalau khorijun bermakna apa? Jadi orang yang keluar.
orang yang keluar. Kharijun, orang yang keluar. Kita melihat Zaid tiba-tiba keluar dari kelas. Zaidun kharijun. Zaid orang yang keluar dari kelas. Ya. Jadi kita tinggal mengatakan seperti itu. Ketika dalam coba mempraktekannya di keseharian. Kemudian waza kamah maf'ulun. Itu sigotnya bernama isim maf'ul ya. Yang maf'ulunnya itu isim maf'ul. Ya, wazaka itu isim isyarah. Jadi isim isyarah itu sebetulnya hadza hadzani haulai zalika tilka ulaika itu isim isyarah. Nah, zaka ini adalah bentukan dari zalika gitu ya. Hanya dipersingkat di sini jadi zaka. Aslinya zalika maf'ulun. Seperti itu. Kalau untuk perempuan ya berarti tilka maf'ulatun. Tambahi tak marbutoh ya, jangan lupa untuk muannas. Orang yang dikerjakan atau bisa sesuatu yang dikerjakan, maf'ulun. Jadi kalau isim maf'ul itu ibaratnya kayak korban. Kalau isim fa'il pelaku, isim maf'ul korbannya. Kemudian kalau kita praktekkan dalam mauzun, misalkan eh, saya ikut kata khorijun. Khorijun orang yang keluar, berarti kalau makhrujun orang yang dikeluarkan, atau bisa bukan orang juga ya, yang dikeluarkan, sesuatu yang dikeluarkan. Misalkan kita mendengar sobat sahabat kita dikeluarkan dari sekolah, berarti sodiki makhrujun, temanku dikeluarkan minal madrasah, dari sekolah. Kita bisa mengatakan seperti itu. Selanjutnya dari fi'il amr uf'ul ya, itu sigotnya bernama fi'lun amrin, fi'lu amrin. Fi'il amr ini menunjukkan sebuah perintah ya. Secara sederhana kata kerja juga, sebagaimana fi'il madi sama fi'il mudhari. Ini bermakna perintah. Jadi kalau tadi makhrujun yang dikeluarkan, ukhruj, kita memerintah orang untuk keluar, keluarlah. Ukhruj, keluarlah. Ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah wahai orang yang dilahirkan. Ya, maulud itu kan orang yang dilahirkan. Jika dilihat dari terjemahnya itu bayi ya. Karena bayi itu maulud, orang yang orang yang dilahirkan, maulud. Maka ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, mauludin itu dari kata maulud ya. Maf'ul, ikut kata maf'ul, maulud. Dari kata walada, walada itu bermakna melahirkan, walada yalidu lidatan, bahwa walidun, walidun berarti orang yang melahirkan, wazaka mauludun orang yang dilahirkan. Setiap yang dilahirkan atau bayi yuladu, ya, yuladu dilahirkan dalam keadaan suci. Yuladu alal fitrah. Nah ini apa tadi? Sampai fi'il amar ya. Kemudian fi'il nahi ada la taf'ul contohnya. La taf'ul itu berarti kebalikan dari uf'ul ya. Kalau fi'il amar tadi menyatakan perintah, kalau fi'il nahi itu larangan. Uf'ul kerjakanlah, la taf'ul jangan bekerja. Jadi kalau kadang kalau ada orang berdebat, yang satu menyuruh, yang satu justru melarang gitu. Ukhruj, keluarlah, la takhruj, jangan keluar, tetap di dalam. Kemudian isim zaman, isim makan. Nah, ini sebetulnya dua sigot yang berbeda ya, hanya saja lafadznya sama. Isim zaman atau isim makan dari segi penulisan lafadznya sama, mengikuti wazan maf'alun. Hanya saja nanti penggunaannya sesuai konteks, sesuai keadaan. Kalau misalkan kita menyebut maktabun, ya, maktabun itu kan dari kata kataba, ya, kataba berarti menulis. Maktabun kalau kita ingin mengartikan meja, berarti itu masuknya isim makan, karena meja adalah tempat menulis. Kalau misalkan kita mau mengartikan maktabun itu waktu menulis, ya berarti dia masuknya isim zaman nanti. Tapi dari segi makna belum ditemukan ya apa itu, kapan waktu menulis itu.
isim alat. Nah, kalau isim alat ini menunjukkan suatu benda. Ya, misalkan eh, dari kata fataha ya. Fataha itu berarti membuka, telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah ya, iftah bukalah. Iftah la taftah jangan eh, dibuka. Jangan membuka. Maftahun maftahun miftahun. Nah, kalau kata miftahun itu berarti sudah masuk isim alat, berarti alat untuk membuka. Dan kalau teman-teman coba cari di kamus, miftahun itu bermakna kunci. Ya, karena memang kunci itu adalah alat yang digunakan untuk membuka. Membuka apa? Membuka pintu. Kemudian ada kata misalkan mistorotun ya. Mistorotun itu dari kata satoro ya. Satoro itu garis ya, bermakna garis. Jadi kalau mistorotun alat garis itu penggaris. Alat garis, alat pengukur itu mistoratun. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Mas Fadli baru gabung tadi ada rapat saya. Yo, ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau maksud itu berarti kata apa ya? Suaranya kurang jelas, Mas Jalil. Maksud asal katanya kata apa bukan? Maktab, Iya. coba Asal diulang. katanya kata apa? Mak Maksud asal katanya kata apa bukan? ya, maktab, maktab atau maktabun itu dari kata kataba. Oh, berarti bisa ditasdik. Ya, kataba bisa ditasrif gitu. Maktabun itu masuknya isi mustaq ya, karena bisa ditasrif. Ya, tadi apa beberapa pertemuan kemarin sudah disinggung juga kalimat yang bisa ditasrif dinamakan isim mustaq, kalimat yang tidak bisa ditasrif namanya isim jamid ya. Yang isim jamid ya misalkan eh, kata apa ya saburotun ya. Kita ambil contoh saburotun. Nah, saburotun itu eh, masuk kategori isim jamid karena sejauh ini belum saya temukan ya ada tasrifan sabaro yas buru sabron saburotun itu sejauh ini saya belum menemukan ya Pak. Kalau misalkan ada ketemu mungkin itu nanti bisa masuk kategori isim mustaq. Kemudian ada kata yang tidak bisa ditasrif misalkan Yaum. yaum ya kita sudah bahas yaumun itu nggak ada yama ya yumu yauman bahwa ya imun mayumun itu aneh gitu, terdengar aneh jadi itu isim jamid ya yaumun. Yaumun, Lailatun. Ya, Lailatun isim jamid juga ya. Nggak ada fi'il madinya. Lailatun dari fi'il madi apa? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, tentu akan membingungkan diri sendiri ya. Jadi, intinya isim jamid itu adalah isim yang ketika coba kita cari fi'il madinya dari apa itu nggak ketemu lah. Eh, kan kalau maktabun kita masih bisa menemukan asalnya dari kataba. Yaumun fi'il madinya apa? Nggak ada. Ya, ada pertanyaan lain. Udah, apa kita coba masuk ke praktek? Yang lainnya sama ya, yang ini Nasoro, ya, ini kan sama sigotnya fi'il madi, fi'il mudhari. Ya, bisa teman-teman pelajari sendiri ya ini. Nah ini eh, ada sedikit pertanyaan ya, tapi saya rasa akan lebih efektif kalau langsung dipraktekin di kitabnya saja ya, di kitab yang kemarin tinggal kita melanjutkan. Kemarin itu sampai ini ya, amma ba'du. Kita coba praktekkan eh, baca kitabnya ya. Ada yang mau mencoba duluan membaca?
Yuk, Mbak Silawatun Aini mau membaca. Mungkin saya coba dulu ya. Amma ba'du fayaqulu al-faqiru al-muttasifu, ini bizulli wa taqsiri Muhammadun Nawawi bin Umaru al-Bantaniyu. Nah, ini al-Bantaniyu ini Banten ya. Jadi pengarang kitab Sulamun Najah ini adalah Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani Asy-Syafi'i ya. Jadi Asy-Syafi'i ini menunjukkan mazhab Imam Asy-Syafi'i baladan wa madhaban ya. Baladan bermakna negara ya, tapi kalau Banten ini wilayah provinsi di sini. Jadi baladan provinsinya Banten, mazhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini ada kata di amma ba'du fayaqulu. Nah, ada kata yaqulu. Ini sering muncul ya kalau di kitab ini qala yaqulu qul itu sering muncul pasti. Karena banyak sekali qaul-qaul di eh, kitab-kitab kuning sehingga memakai kalimat dari qala yaqulu. Qala asy-syekh, qala eh, imamuna ya, qala imamu Syafi'i, qala imamu Hambali dan seterusnya. Pasti banyak menggunakan kata qala. Al-faqir al-muttasifu. Nah, ini yaqulu ini sudah sering ya dari kata qala yaqulu. Jadi tidak akan saya tanyakan. Baladan wa madhaban. Nah, baladan ini masuk kategori isim jamid juga ya. Karena baladan tidak ada fi'il madinya ya. Madhaban. Nah, kalau madhaban ini dari zahaba ya. Madhabun, midhabun. Lalu selanjutnya aurasuhu, aurasahu ya, aurasahu Allah Ta'ala ilman nafi'an. Ilman ini adalah isim mustaq. Berarti kita bisa cari fi'il madinya dari kata apa. Mas Fadli Albari. Apa fi'il madinya ilman? Suaranya ini ya, putus-putus. Fi'il madinya apa ilman? Alima ya'lamu. Alima ya. Alima. Alima Alima. ya. Coba ditasrif sampai ketemu ilmannya. Alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Nah, ini berarti masuk kategori sulasi mujarrad apa sulasi mazid? Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ya. Mujarrad, masih ingat apa arti mujarrad? Lihat. Arti mujarrad apa? Maknanya mujarrad? Tetap. Bukan tetap. Mujarrad. Kan ada mujarrad, ada mazid. Nah, bedanya mujarrad sama mazid ini apa? Fa'il sulasi mujarrad. Mujarrad. Yang lain ada yang tahu? Asli 3 huruf. Ya, mujarrad itu asli 3 huruf atau tidak ada tambahan, kosong dari tambahan, itu mujarrad. Lawannya mazid berarti diberi tambahan, entah itu 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Ilman dari alima ya'lamu ilman, berarti wazannya fa'ila yaf'alu fi'lan. Nafi'an. Nafi'an ini kalau coba saya tanya sigotnya apa,
Kira-kira apa cocoknya sigotnya apa ini? Nafian. Kalau ilman kan berarti sigotnya apa? Masdar ya. Mengikuti wazan fi'lan. Nah, kalau nafian sigotnya apa? Bentuk katanya. Isim fa'il. Nah, isim fa'il. Berarti apa fi'al madinya? Nafa'a. Coba di tasrif sampai ketemu. Nafa'a yanfa'u. Nafa'a nafa'a apa tadi? Nafa'a nafa'a yanfa'u. Naf'an wa mafna'an fahuwa nafi'un. Nih, Jadi wa dzaka. ya, Oh, sudah salah. betul ya. Sudah betul tadi dari kata nafa'a yanfa'u. Berarti kalau sudah tahu nih fi'il madi sama fi'il mudhari'nya nafa'a yanfa'u berarti ikut wazan fa'ala yaf'alu. Ini ada di bab keberapa? Kita harus tahu juga ya. Di bab keberapa? Oh, ini di bab yang ketiga nih. Yang mana ikut 3. ya fataha yaftahu. Lalu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan berarti nafa'a yanfa'u naf'an wa man fa'al fahuwa nafi'un. Nah, nafi'un. Ketemu ya, nafi'un. Kenapa kok di sini nafi'an jadi pakai fathah? Nah, ini dibahas di nahwu nanti ya. Ini penyebab dibaca nafi'annya adalah nahwu ini. Yang menyebabkan kalimatnya berupa nafi'un itu sorof. Ya. Jadi yang memilihkan kata nafi'an ini adalah sorof, ya, tasrif tadi. Yang membuat ujungnya dibacaan itu adalah nahwu. Jadi dua-duanya memiliki pengaruh di sini. Kemudian ilman nafi'an wa apa ini? Wa adaban ya. Ilman nafi'an wa adaban dan adab. Kalau adaban ini bentukannya masdar ya, tapi masdar di sini masdarnya apa? Istilahnya itu simai atau mengikuti apa yang sering diucapkan orang Arab. Ya, karena kan kalau kita coba ikuti masdar itu kan kalau enggak fa'lan dari wazan fa'lan berarti maf'alan harusnya adban ya. Adban wa ma'daban. Tapi di sini kok adaban ya. Jadi tidak semua masdar itu apa namanya bisa dibentuk dari tasrif tadi ya. Ada kalanya masdar itu harus mengikuti simai orang yang sering diucapkan Arab. Kayak jalasa ya. Jalasa ya julusu jalsan. Tapi orang Arab gak ada yang menyebut jalsan. Adanya apa? Julusan. Julus. Ya. Kemudian apa lagi? Kataba yaktubu katban. Tapi gak ada ya orang Arab menyebut katban. Tapi kitaban. Terus qoro'a yakro'u Quran. Ya, atau apa bukan Quran ya. Qoro'a yakro'u Quran. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Tapi orang Arab gak ada yang buatnya Quran, membaca itu bukan Quran tapi qiraatan. Ya, qiraatan. Jadi beberapa masdar itu memang simai atau mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab. Nah, ini perlu penambahan perbendaharaan kata juga. Wa'adban. Nah, ini masuk jumlah baru ya, masuk kalimat baru. Ada yang mau mencoba baca dari hadza syarhun? Anasat. Ya, silakan. Hadza syarhun 'ala ar-risalati al-mulaqqabati bisafinati as-salati lisyaikhi al-alamati as-salihi as-sayyidi Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ibn Yahya al-Khadrami Terus kita lagi.
qadas Qaddasallahu. qaddasallahu rauhahu Ya, sudah cukup. Ruhahu ya, ruhahu. ruhahu. Nah, ini hadza syarhun 'ala risalati al-mulaqqabati bi safinatis salati. Jadi ini kitab ini dinamakan kitab Safinatis Salat, ya, Safinatis Salat. Pengarangnya siapa? Li Syaikhul Alamah As-Shalih As-Sayyidi Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar bin Yahya Hadrami. Al-Hadrami. Ya, ini nama tempat ya. Jadi Al-Hadrami atau Al-Khudrami, ya, saya tidak akan menyalahkan karena penyebutan tempat itu beda-beda ya. Al-Khudrami, ya. Ini ya-nya adalah ya yang menunjukkan nisbah ya. Berbangsa Khudrami. Jadi Al-Khudrami. Qaddasallahu ruhahu. Qaddasa. Jadi ada tasdidnya. Ikut yang mazid berupa tasdid ya. Fa'ala qaddasa. Karena di sini apa maknanya apa tadi? Qaddasa itu semoga Allah mensucikan ya, mensucikan. Kalau misalkan qaddasa ya tanpa tasdid itu maknanya suci. Tapi kalau qaddasa berarti mensucikan. Kayak karoma mulia berarti akroma memuliakan. Faroha bahagia, farroha membahagiakan. Itu sedikitnya mengapa ada yang namanya penambahan huruf pada setiap beberapa kalimat ya. Beberapa kalimat di bahasa Arab ada penambahan huruf itu karena ada penambahan makna juga ya. Kemudian yang akan saya tanyakan ini. Ada syarhun ala risalati al-mulaqqabati. Nah, al-mulaqqabati ya, al-mulaqqabah. Ini dari fiil madinya apa ini? Atau ini sigotnya, coba sigotnya ada yang bisa menentukan? Ya, pertama dari bentuk kalimatnya dulu. Kalau misalkan susah dari bentuk kalimatnya, coba cari dari terjemahannya. Kalau misalkan dia menunjukkan makna korban atau sesuatu yang dikerjakan, maka dia isim maf'ul. Tapi kalau dia menunjukkan sesuatu yang mengerjakan, ya itu isim fa'il nanti. Coba al-mulaqqabati. Ini sigotnya apa? Ada yang tahu? Isim isyarah. Ya, kalau isim isyarah itu zalika, tilka, haza, ya. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul ya. Al-mulaqqabati. Kita coba lihat dari terjemahnya dulu yang mungkin paling mudah ya. Kalau misalkan ini suatu saat gak nemu nih terjemahnya, nanti kita coba. Ini kalau dari terjemah apa al-mulaqqabati ini? Ini adalah syarat atau penjelasan dari yang berjudul ya, yang berjudul ya, al-mulaqqabati yang berjudul. Nah, kalau berjudul ya, ingat kalau imbuhan ber ya atau ter ya, itu kan menunjukkan sesuatu yang diperbuat ya. Yang berjudul atau diberi judul kan. Berarti isim maf'ul ini. Karena kalau isim fa'il berarti yang memberi judul atau apa ya, yang menjuduli gitu. Tapi ini kan berjudul. Kalau berjudul sesuatu yang pasif ya, yang menjadi korban. Dari segi kalimatnya al-mulaqqabati, kita coba buang alif lamnya menjadi mulaqqabatun ya, mulaqqabati. Terus kita coba buang lagi tak marbutohnya karena tak marbutoh ini hanya menunjukkan dia muannats ya. Berarti mulaqqabun. Kita ketemu mulaqqabun. Berarti wazannya mufa'alun. Mulaqqabun mufa'alun. Berarti fi'il madinya apa? Mulaqqabun fi'il madinya dari, coba samakan dengan mufa'alun.
Ada kok kemarin ketemu. laqaba, Nah, laqaba ya. Laqaba sama dengan fa'ala. Coba di tasrif laqaba sampai ketemu mulaqabun. Jadi laqaba yulaqibu, ingat ya cara mentasrifnya gimana? mulaqiban, Beda ya cara mentasrif yang mujarod sama mazid itu ada perbedaan. Coba cek di sini ada nih. laqaba yulaqibu, Taqliban. Nah, apa tadi takliban ya? Terus di sini nggak ada ya. Laqaba taklibatan, ya Taqliban taklibatan. mulaqabun. Coba perlahan-lahan. Laqaba yulaqibu Qibu talqiban. taqlib. Ya, talqiban ya. Talqiban. Talqiban, talqibatan, tilqoban, Mulaqaban. mulaqoban. Fahuwa mulaqibun, wazaka Mulaqibun. mulaqobun. Wataka mulaqabun. Nah, ketemu kan mulaqobun. Kemudian bagaimana kita bisa menemukan mulaqobatun ini? Nah, ini baru kita pakai tasrif yang ke bawah, tasrif lugawi. Mulaqobun itu berarti satu orang yang diberi judul yang laki-laki. Mulaqobani dua orang yang diberi judul untuk laki-laki. Mulaqobuna berarti banyak orang yang diberi judul untuk laki-laki. Mulaqobatun, nah baru nih mulaqobatun ini berarti untuk muannas ya, yang diberi Perempuan. judul ya. Jadi mulaqobatun ini nisbahnya ke perempuan ya. Karena apa? Karena mengikuti kata sebelumnya ala risalati, nah, risalah al mulaqobati. Nah, risalah itu kan ada tak marbutahnya, maka al mulaqobati. Kalau misalkan alal kitabi al mulaqobi. Nah ini kan ala risalati al mulaqobati. Nah kenapa kok harus risalati? Kenapa enggak kitabi? Karena namanya safinah ya. Safinah itu kan ada tak marbutahnya, safinatis sholat, maka dia menggunakan muannas juga. Oke, coba dilanjut. Syekhi al-allamah as-solihi. Nah ini as-solihi. Sigotnya apa? As-solihi. Isim fa'il. Isim fa'il. Kita lihat dari terjemahnya ini as-solihi ini apa? Mana tadi? sangat alim, Yang sangat alim itu untuk al-alamah ya. Apa tadi itu? Yang sangat alim. Oh ini masih satu ini ya. Masih satu terjemahan. Iya ya bisa. Al-alamah as-solih. Ya, jadi dimaknai satu kesatuan ini yang sangat alim. Sebetulnya al-alamah ini kalau dilihat dari sigotnya itu sudah sigot mubalaghah yang apa namanya melebihkan gitu. Jadi alimnya itu bukan sekedar alim tapi alim banget. Kemudian ditambah lagi as-solih. Jadi yang sangat alim. Nah ini sudah terlihat clue-nya ya. Yang alim atau yang sangat alim berarti apa? As-solih nih. Sigotnya apa? Pelaku. Ada yang tahu sigot as-solihi apa? Kita bisa buang terlebih dahulu alif lamnya ya. Nah, ketika alif lam dibuang, maka tanwin harus muncul. As-solihi dibuang alif lam jadi solihin. Solihin. Nah, berarti sigotnya apa itu? Solihin. Isim fa'il kan? Ya, isim fa'il. Mengikuti wazan fa'ilun. Ya, solihun fa'ilun. Tapi kok di sini solihin? Kenapa di sini kok di kasroh? Nah, kembali lagi karena di akhir itu adalah urusan nahwu. Jadi nanti kita berurusan sama nahwu kalau kita mau coba bahas kenapa kok ujungnya dikasrohin gitu. Yang penting kita tahu bentuk kata
solihun, solihin, solihan itu adalah isim fa'il bentuk katanya, sigotnya itu. Dari kata apa fi'il madinya, Mbak Sila? Solihun, Solah. solaha. Kemudian coba ditasrif. Solaha. Solaha yaslahu. Solhan wa maslahan. Wa huwa solihun. Wa dhaka masluhun. Usluh la tasluh. Bukan usluh Taslahun. ya. Tadi kan Oh, solaha yaslahu ya. Berarti apa? Islah. Islah ya. islah. If'al. Islah, kemudian islah lah. Gimana lanjutannya? La Is, taslah. ya. La taslah. Maslahun mislahun. Maslahun, mislahun. Dua kali ya, karena maslahun yang pertama untuk isim zaman, maslahun yang keduanya untuk isim makan. Nah, mungkin teman-teman bisa dicoba ya. Jadi sambil melihat layar Zoom di depan ini, coba sambil dibuka juga apa materi tasrifan, atau mungkin kalau punya kitab tasrifan lebih bagus ya, lebih mempermudah. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Ini ruhahu. Ya, tadi kodasa itu sudah ketemu ya. Ini fi'il madi mazid diharfin ya, kodasa fa'ala. Ini ruhahu. Sigotnya apa ruhahu? Masdar. Ya, masdar dari kata ya. Ini kalau kita coba perhatikan ruhahu itu kan kita buang dulu hak di akhir karena itu adalah isim domir, jadi ruhun. Ya, ruhun berarti ikut wazannya fu'lun ya, atau fu'lan. Kita lihat fi'il madinya dari kata roha. Ruha ya, berarti ikut yang kelima. Ruha ya, ruhu ruhan. Ini adalah tasrif yang memakai huruf ilat. Ya, masih ingat huruf ilat itu kan kemarin ada wawu, alif, ya, yang serupa dengan mad tabi'i. Nah, ini ada huruf wawu yang menjadi salah satu huruf di kalimat tasrifnya, jadi memerlukan apa namanya? Memerlukan tasrifan yang berbeda. Tapi betul secara sigot ini adalah masdar. Kemudian ruhahu. Coba dilanjut, ada yang mau satu orang lagi untuk membaca. Wan nawwaro. Ada Albert. Ya, Mas Fadli. Mas Fadli mau baca, silahkan. Ya, ada yang mau mencoba wan nawwaro? Mas Ahmad. Wanawaro dari aku wajah alahu fi'ala dinami wan nasalallahu muta'adan. Oke, udah segitu dulu ya. Coba diperhatikan, mungkin tadi ada beberapa yang salah ya. Gak apa-apa. Nah, wa nawwara darihahu wa ja'alahu fi a'lal jinani wa ana as'alullaha. Ini
kadang kita tertukar wa as'alullahu wa as'alullahi wa as'alullaha, karena kita apa yang menentukan ujung setiap kalimat itu ya nahwu tadi, kita belum ke nahwu sih ya. Wa ana as'alullahu muta'ammidan, muta'ammidan, muta'ammidan. Tapi kalau di kitab lain mu'tamidan, muta'ammidan. Di sini muta'ammidan. Oke, di sini ada beberapa sigot yang bisa kita temui ya. Di antaranya nawwaro, kemudian ja'ala, kemudian ada as'alu, sama muta'ammidan. Nah, itu adalah sigot yang bisa kita jumpai pada potongan kalimat ini. Nawwaro, sigot apa? Ada yang tahu? Nawwaro. Apakah fi'il madi, fi'il mudhari, masdar kah, atau apa? Mas Jalil, nawwaro sigotnya apa? Ini ada Gimana? Nawwaro. Ada yang tahu nawwaro? Fi'il Fi'il madi. madi Ustaz. Ya, fi'il madi dari dari wazan fa'ala. Kemudian ja'ala wa ja'alahu. Sifatnya apa? Wa ja'alahu. Ini Fi'il siapa? madi. Fi'il madi juga ya. As'alu. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Ya. Dari kata sa'ala yas'alu. Kemudian kita coba cari tasrif logawinya yas'alu ke bawah, nanti akan ketemu as'alu. Kalau yas'alu itu kan meminta, dia meminta untuk orang ketiga ya. Orang ketiga itu dia, ya. Orang yang apa? Orang yang tidak hadir adalah orang ketiga ya tadi. Yas'alu, dia meminta. Nah, kalau as'alu untuk orang pertama berarti aku meminta ya, saya meminta. Nah, di sini sudah ada ana as'alu ya, dan saya meminta. Kalau misalkan anta berarti anta tas'alu. Ya, jadi tas'alu itu bisa bermakna meminta, bisa juga bermakna bertanya ya, tergantung konteks. Kemudian satu lagi muta'ammidan. Muta'ammidan apa sigotnya? Muta'ammidan Fa'il, berarti fa'il. ya isim Isim fa'il. maf'ul. Oh, Ada yang jawab isim maf'ul. Coba wazan muta'ammidan berarti mutafa'ilan. Tinggal didomahkan mutafa'ilun. Kalau isim fa'il berarti fahuwa mutafa'ilun. Kalau masdar apa? Maf'ul, isim maf'ul, wa dzaka mutafa'alun. Fahuwa muta'ammidun wa dzaka muta'ammadun. Jadi yang betul isim fa'il. Fi'il madinya apa? Muta'ammidun. ta'ammada. Ta'ammada. Berarti ini berapa huruf ini tambahannya? Ya, 2 huruf. Ada huruf apa aja? Ta sama ain. Ya, ta sama ain. Ta'ammada. Maksudnya ainnya ain fi'il ya. Ya. Ain fi'ilnya ada 2. Di sini ta'ammada ain fi'ilnya adalah huruf mim. Ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan.
yang bertanya kan, Oke, silakan. yang tadi kan yang istilahi aja kan, yang tambahan logo ini siapa? Contohnya yang ada huwa huma hum tadi. Oh, yang isim fa'il isim maf'ul itu ya. Yang ada fahuwa fa'ilun itu. Ya, ya. Jadi itu ada materi khusus sebetulnya ya untuk tasrif lugawi itu. Karena masing-masing dari tasrif ya, dari sigot isim apa sigot fi'il madi, fi'il mudhari itu semuanya punya tasrif lugawinya sendiri-sendiri. Nah, untuk yang fahuwa itu ada wazannya kalau misalkan mau coba ditulis fahuwa itu kan untuk orang ketiga ya. Dia fahuwa fa'ilun, dia orang yang mengerjakan. Kemudian untuk orang ketiga tapi berdua ya, huwa huma berarti huma fa'ilani. Kalau hum fa'iluna. Kalau hiya gimana? Berarti hiya fa'ilatun. Kemudian kalau untuk perempuan tapi berdua berarti huma fa'ilatani. Kalau untuk perempuan banyak berarti kan pakai domir hunna ya, mereka perempuan. Hunna fa'ilatun. Kalau mau pakai irama biasanya seperti ini. Fahuwa fa'ilun. Fahuma fa'ilani. Fahum fa'iluna. Fahiya fa'ilatun. Fahuma fa'ilatani. Fahunna fa'ilatun. Nah, jadi ada iramanya juga kalau ingin lebih mempermudah. Ada 6 ya, yang sering digunakan di kitab-kitab itu. Ada 6 macam eh, tasrif lugawinya dari isim fa'il. Pokoknya mengikuti huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Mengikuti itu saja. Syukron. Ada lagi mungkin? Ya, teman-teman. Mungkin perlu saya sampaikan juga ya, Alhamdulillah. Insya Allah tanggal 12 Juni nanti ya, Santripedia itu berada pada momen hari ulang tahun yang ketiga. Dan insya Allah nanti untuk perayaannya akan diadakan workshop pelatihan digital. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau join, silahkan gratis ya. Nanti di pelatihan tersebut akan coba apa namanya melakukan praktek ya, praktek bagaimana cara membuat soal-soal menggunakan Google Formulir, kemudian bagaimana cara membuat media pembelajaran ya, menggunakan platform aplikasi yang bisa kita maksimalkan di HP. Nih, nanti di workshop itu akan kita coba praktekkan. Ini insya Allah bermanfaat kalau misalkan teman-teman ingin menjadi seorang guru bahasa Arab, ingin coba mengajarkan eh, suatu ilmu dengan menggunakan cara yang lebih modern gitu, mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi bisa ikut pelatihannya. Itu sekedar informasi saja ya. Dan teman-teman kalau nanti sudah dapat surat edaran, saya harapkan bisa ikut berkampanye ya untuk membuat video ucapan selamat hari lahir Santripedia yang ketiga tanggal 12 Juni yaitu. Mungkin itu informasi dari saya sedikit. Ya teman-teman kalau tidak ada pertanyaan apakah bisa diakhiri? Ya, saya rasa sudah cukup ya, bisa kita cukupkan untuk Mas Fadli apa? Mau bicara kan? Cukup, Ustaz. Cukup. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita bisa akhiri pertemuan malam hari ini. Kita lanjut besok. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta,